sudah tidak apa namanya boleh memang riba. Akan tetapi ketika misalnya tidak ada akad di sana antara si peminjam dengan yang dipinjami, ya, tidak orang yang dipinjamkan itu tidak ada akad untuk bahwa ini nanti setelah 1 bulan bayar sekian ya, lebih daripada apa yang dibuat, yang dipinjam misalnya, tidak ada seperti itu. Kemudian si peminjam itu dengan keikhlasan hati, ya, karena sebagai ucapan terima kasih misalnya, ini sebagai ucapan terima kasih, di akhir dia memulangkan itu, ya, dengan memberi tambahan tanpa ada paksaan dari yang meminjam, tanpa ada permintaan dari yang meminjam, misalnya, itu sebagai ungkapan terima kasih karena telah dibantu. Nah, apakah ini termasuk riba juga? Nah, ini menjadi bahan juga diskusi untuk para mahasiswa, ya, itu karena yang terjadi bahkan begini, yang sangat ekstrim sekali, bahkan ketika ada yang cerita, saya dengar sendiri, ketika si peminjam itu misalnya mau meminjamkan mau memulangkan pinjamannya itu, mau mengembalikan pinjamannya gitu kepada si yang meminjamkan, misalnya ke rumah yang peminjam 1 bulan kemudian sesuai dengan perjanjian misalnya memulangkan Rp10.000 misalnya pinjamnya waktu itu, dipulangkan Rp10.000. Kemudian karena dia sambil memulangkan itu ke rumahnya, ada barang yang dibawa, makanan lah misalnya, atau sebagai ucapan terima kasih atau sebagai ungkapan persaudaraan misalnya. Nah, ada yang mengatakan itu bagian daripada riba. Saya pikir ini ekstrim sekali ya, gitu. Membawa oleh-oleh rasa persaudaraan karena telah begitu perhatian, telah menolong pada waktu itu kan itu. Nah, ini pun ada yang menyatakan di salah satu apa namanya anggota itu ini sudah boleh gitu. Pokoknya tidak ada embel apapun dalam bentuk apapun, baik uang maupun barang, bahkan makanan. Gitu. Tidak ada. Kan apa alasannya? Bahwa coba kalau misalnya kamu nggak dipinjemin, kamu nggak ngasih itu kan, nggak ngasih makanan kan, nah gitu. Jadi itulah yang terjadi fenomena masalah utang piutang, ya, dianggapnya itu riba. Dan yang paling sedih saya begini, dengan pemikiran yang bahwa utang itu riba, utang itu hanya membawa kesulitan, kemudian ketika ada yang membutuhkan, kita itu nggak mau ngutangin. Kenapa? Nggak mau memberatkan si mau utang itu gitu. Padahal si orang yang utang ini benar-benar butuh gitu loh. Tapi kita karena misalnya saya pelakunya misalnya, karena saya ini berpikir bahwa utang itu hanya membawa kamu hidup sengsara, membawa kamu apa namanya hidup nggak nyaman, membuat perekonomian kamu semakin apa namanya terpuruk misalnya, sehingga saya tidak mengutangi. Nah, apakah itu sebuah rasa kemanusiaan yang sudah adakah rasa kemanusiaannya gitu, sisi kemanusiaannya yang mana ketika sudah berpikir ke sana. Nah, jadi itu perlu kita bahas, perlu tinjau ulang, ya, penelitian lah oleh para mahasiswa itu, kalau bila perlu nanti tesisnya itu membahas salah satunya lembaga yang di organisasi yang ditinjau itu salah satunya sudah MTR itu, mungkin menarik itu untuk dikaji, ya, terkait dengan utang piutang terutama, di mana letak ribanya, di mana tidak ribanya, kemudian sejauh mana gitu loh, sejauh mana riba dalam utang piutang itu, apakah iya benar dengan membawakan oleh-oleh saat kita membayar utang oleh-oleh itu bagian daripada riba. Nah, itu perlu dibahas supaya masyarakat secara umum itu bisa memahami dengan konsep-konsep tentunya yang syar'i, ya, konsep-konsep Islam yang benar-benar sumbernya itu jelas, tidak hanya katanya atau tidak pendapat orang yang mempunyai sifat ekstremisme itu terhadap utang piutang. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Berikan bahan diskusi, ya, terkait dengan betul.
gadai menggadai dan utang piutang. Terima kasih banyak semuanya kesempatannya, terutama Dr. Abdurrahman Misno. Hari ini saya alhamdulillah bisa silaturahmi ya, walaupun mudah-mudahan bisa silaturahmi langsung ya. Gitu. Siap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Nur Hadi yang memberikan pandangan terkait dengan memang fenomena yang ada di masyarakat nih, terutama terkait tadi dimulai dari ijaroh, kemudian kedua tentang gadai, kemudian juga tentang utang piutang gitu ya. Nah ini memang banyak terjadi. Nah kita akan belajar bersama ya, berarti saya mulai dari jam 9 ini insya Allah sampai jam 10. Saya terima kasih banyak.